Baik, kita akan lanjutkan. Untuk kali ini saya akan menerangkan tentang sampel project atau contoh dari sebuah project. Nah, di sini disebutkan bahwa project ini diimplementasikan dan dibuat, direncanakan ya untuk anak-anak kindergarten. Jadi, project ini cocok nih untuk para guru PAUD untuk dipelajari agar bisa nanti diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Di sini disebutkan bahwa project ini dimulai dengan project planning, atau yang pertama adalah menentukan ide tentang apa sih nanti projectnya yang akan dikerjakan oleh anak-anak, dan project ini harus connected atau berhubungan dengan kehidupan anak-anak, keluarga mereka, dan komunitas atau masyarakat yang ada di sekitar mereka. Nah, ide ini diambil setelah mereka itu menginvestigasi atau menyelidiki tempat-tempat umum di masyarakat. Nah, akhirnya tercetuslah ide bagaimana jika proyeknya adalah membuat sebuah grocery store. Nah, karena tempat tinggal kota mereka itu adalah sebuah kota kecil, maka mereka melakukan survei terlebih dahulu untuk field trip ya ke tempat-tempat grocery store yang ada di kota mereka. Lalu mereka membicarakan ya, sembari mereka mengobservasi itu, mereka berdiskusi tentang kemungkinan mengubah beberapa tempat di kelas mereka untuk menjadi grocery store. Lalu apa aja sih peran-peran community member, masyarakat terhadap local store itu, terhadap, bahkan mereka memikirkan ya peran masyarakat terhadap toko-toko grocery yang ada di sekitaran mereka, dan juga apa pengaruhnya bagi kehidupan mereka. Lalu setelah itu mereka memilih satu toko grocery atau satu toko buah sayur ya, untuk dijadikan satu tempat untuk memulai mengobservasi. Nah, setelah itu mereka kembali ke classroom dan membuat list pertanyaan yang penting untuk setting up untuk memulai projectnya gitu. Jadi seperti mereka juga selain membuat pertanyaan-pertanyaan itu, mereka juga membuat timeline atau batas-batas waktu kapan mereka akan bertindak. Lalu mereka mulai menentukan aktivitas apa saja yang nanti akan dilakukan sesuai dengan timeline-nya, dan assessment apa yang akan mereka lakukan. Nah, mereka juga akan membuat tadi ya list pertanyaan, misalnya apa sih kira-kira kendalanya nanti ketika kita men-setting classroom ini menjadi, salah satu tempat di classroom ini menjadi grocery store. Lalu apa saja yang sudah kamu ketahui tentang grocery store? Dan itu semua dijadikan satu project web atau mind map ya, seperti mind map mereka tulis gitu ya ide-idenya tentang yang tadi, pertanyaan-pertanyaannya itu seperti tadi, apa saja yang diketahui tentang grocery store. Lalu mereka juga melis kendala-kendala apa yang nanti kira-kira akan mereka temui ketika mereka membuat grocery store. Dan itu semua dicatat, kenapa? Agar mereka bisa nanti menjadi satu bahan refleksi juga, di record juga kan di dalam bentuk catatan gitu. Nah, setelah mereka melis
daftar-daftar pertanyaan yang sekiranya dibutuhkan nanti untuk membuat satu grocery store di kelas mereka. Mereka akhirnya tahap selanjutnya adalah kembali ke grocery store-nya tersebut dan mulai mengobservasi dengan pertanyaan yang sudah mereka punya gitu. Jadi mereka akan mengobservasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka list di sebelumnya, seperti itu. Misal mereka akan bertanya ini bagaimana sih, atau mengamati nih perilaku-perilaku mungkin ya pelayan di sana gitu. Bagaimana caranya mengorganize food. Bisa juga mereka melakukan pertanyaan gitu ya, wawancara dengan pelayannya. Di situ juga mereka juga memikirkan apa saja sih pekerjaan orang-orang yang ada di supermarket ini, yang ada di grocery store tersebut. Lalu sampai label atau tanda apa yang mereka harus buat gitu untuk membuat sebuah grocery store, dan apa saja sih yang ada di grocery store itu gitu. Mereka melakukan observasi tersebut. Lalu mereka kembali ke kelas dan mereka tadi menggabungkan akhirnya apa sih yang sudah dibutuhkan gitu ya, yang tadi berdasarkan hasil observasi itu apa saja sih yang dibutuhkan. Mereka mulai mempunyai list dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Mereka mempunyai list bahwa apa saja yang harus mereka siapkan, benda apa saja, tugas-tugasnya, dan lain sebagainya. Lalu mereka juga mulai mendesain dan memilih nih lokasinya di mana mereka akan membuat grocery store tersebut, yang akan menjadi dramatic play area ya. Nah, misalnya akhirnya sudah disetujui di mana nih tempatnya, disepakati bersama. Nah, setelah itu mereka udah set up nih, mereka singkirkan barang-barang yang ada di satu lokasi tersebut untuk dikosongkan, dan mereka sudah akan setting untuk menjadi dramatic play grocery store-nya tersebut, begitu. Itu di day pertama dan day kedua. Di day ketiga sampai kelima itu mereka namanya collection day ya. Mereka mulai kembali melihat gitu ya, mereview, brainstorming lagi gitu, apa saja yang sudah kita ketahui tentang grocery store. Lalu mereka lagi mereview lagi list-listnya. Udah lengkap belum ya ini yang ada di grocery store yang kita butuhkan untuk membuat grocery store. Lalu benda ini nanti gimana sih cara menggunakannya gitu, sampai mereka pun punya checklist gitu dari benda apa saja yang sudah yang diperlukan, benda apa saja yang sudah ada, lalu benda apa saja yang belum ada, dan sampai tadi ya kegunaannya. Mereka punya checklistannya. Bayangannya itu anak TK dan mereka sudah keren sekali. Lalu di hari ke-6 mereka tuh membuat committee assignment. Jadi mereka membuat panitia gitu. Mereka membuat susunan panitia gitu. Siapa yang nanti akan mengerjakan setup store-nya gitu, yang men-setup ya, merancang, nanti mendesain tokonya gitu, grocery-nya gitu. Nah, ini tuh mereka sampai melakukan pembagian panitia dan membagi job description-nya masing-masing dari panitia tersebut. Nah, lalu mereka juga udah membuat tuh plan-plan dari masing-masing bagiannya gitu. Dari tadi udah dibuat susunan panitianya, ada job desk-nya. Mereka pun sudah mulai merancang tadi plan apa, rencana apa yang akan mereka lakukan per masing-masing panitia, dan mereka punya timeline-nya juga. Lalu mereka mulai mengumpulkan material atau peralatan yang dibutuhkan untuk membuat grocery store di kelas mereka, begitu. Day ke-7 panitianya ini mulai bekerja sesuai dengan job desk dan tadi timeline-nya masing-masing. Lalu mereka mulai sorting group
ya, per kategori gitu yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan mereka itu merecord setiap aktivitas mereka, dan mereka merewatch atau menonton kembali video yang aktivitas yang mereka sudah lakukan dalam men-setting grocery store di kelas. Untuk apa mereka melihat video itu? Untuk um, assessment ya, untuk assessment gitu, untuk dilihat, oh tadi kurang apa ya gitu, oh tadi saya belum melakukan tugas yang mana gitu. Jadi semuanya di record di video dan mereka tonton bareng untuk saling mengingatkan, akhirnya memberi masukan satu sama lain tentang kekurangan yang tadi dilakukan di video, yang sudah dilakukan dan sudah terekam di video tersebut, seperti itu. Ya, akhirnya mereka mulai tuh kembali mengklasifikasikan kekurangan dan kebutuhannya berdasarkan assessment yang tadi sudah dilakukan untuk kembali fokus mencapai tujuan mereka membuat grocery store. Di day ke-8 sudah ditentukan bahwa komite sudah selesai nih kerjanya, udah beres nih semuanya. Nah, semuanya ini dari masing-masing divisi. Keren banget ya, dari masing-masing divisi, dari masing-masing panitianya ini yang sudah terbagi per divisi ini, mereka harus report, harus melaporkan bahwa kerja mereka sudah selesai, apa yang sudah mereka lakukan. Lalu mereka juga harus menjelaskan, misalnya kayak gini, kenapa sih mereka tuh memilih memakai metal fastener atau pengikat besi ya, daripada strapless untuk misalnya menggabungkan karton-karton ya. Itu kenapa? Itu material yang mereka pilih pun mereka harus report gitu, kenapa mereka pilih itu gitu. Dan mereka juga menyampaikan gitu tanda-tanda apa saja atau sign apa saja yang sudah mereka buat dan tujuannya, ditaruh di mana si tanda itu, mereka harus laporkan sama timnya gitu per divisi. Lalu di ke-9 mereka kembali mengecek dan melihat jurnal mereka punya jurnal. Selain mereka direkam tadi ya, mereka juga punya catatan jurnalnya sendiri gitu, bahwa oh hari pertama tadi apa ngelakuinnya, hari kedua apa, dan hari selanjutnya itu apa. Nah, hari ke-9 tuh mereka mulai revise lagi gitu, mereka mulai melihat kembali jurnal mereka, checklist lagi si jurnalnya ini. Dan setelah itu mereka mulai men-setting tanggal berapa nih untuk official opening, grand opening store-nya mereka gitu ya. Dan mereka itu membuat poster untuk memberitahukan bahwa ini opening nih, grand opening ke seluruh sekolah ya. Lalu mereka juga menentukan times untuk si anak-anak ini bergiliran ke store-nya gitu agar tidak penuh. Dan mereka tuh sampai memikirkan juga barang apa nanti yang bakal paling laris, akan diminati sama anak-anak lainnya. Dan mereka tuh sampai mempertimbangkan nanti gimana caranya gitu biar si barang ini nih bisa didapetin sama semua anaknya di sekolah gitu. Jadi si barang yang akan jadi top brandednya tuh yang akan paling dicari gitu, top search-nya itu nanti mereka tuh sampai memikirkan gitu, ini bagaimana nanti caranya agar semua orang bisa dapet ini gitu. Dan bagaimana agar semuanya mendapat giliran untuk datang ke grocery store mereka. Lalu di ke-10 mereka melakukan grand opening. Mereka melihat video pembuatan projectnya dan celebrate their finishing project. Mereka merayakan kesuksesan project mereka dengan makan snack ya. Lalu mereka juga akhirnya individual conference lagi. Jadi mereka tuh menyampaikan kembali, oh ini loh yang udah aku buat nih untuk jadi grocery store gitu ya. Dan mereka per divisi masing-masing mereka melakukan
conference lagi ke satu sama lainnya gitu. Dan itu tuh masih terus berlanjut sampai 2 minggu kemudian gitu. Jadi itu bagian project consolidation ya. Sorry tadi saya lupa. Di day ke-6 sampai day ke-10 dimana tadi dibentuk panitia sampai grand opening itu project consolidation. Setelah project planning di day ke-3 sampai ke-5 itu project in progress. Nah, begitulah sampai mereka terus melakukan assessment sampai 2 minggu ke depan. Begitu.